Generasi milenial dan generasi Z diperkirakan akan mendominasi suara pada pemilu 2024. Namun masih ada yang belum tahu kapan Pilpres 2024 digelar. Sebagaimana Anda ketahui bahwa generasi Z terkenal karena kecenderungan mereka dalam menggunakan teknologi digital dan media sosial. Generasi ini telah menunjukkan kecenderungan untuk mempengaruhi opini publik melalui media sosial. Dalam konteks pemilu, generasi Z memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, terdapat sekitar 46 juta dari Gen Z yang memilih dalam KPU tahun 2024 atau sekitar 22,85% dari total pemilih tetap. Namun sayangnya, generasi Z banyak yang memiliki sifat yang apatis dan kurangnya partisipasi mereka dalam pemilihan umum tahun 2024 ini, yang menyebabkan mereka buta akan politik dan juga mereka bimbang dan mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab dalam menentukan pemilihan mereka. Di sisi lain, fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemilu, seperti yang terjadi di Desa Cilengkrang, Kabupaten Badung. Pada Pilkades tahun 2019 di Desa Cilengkrang, ditemukan sejumlah pelanggaran serius yang melibatkan nepotisme, kecurangan, dan intimidasi yang memperlihatkan kurangnya integritas dalam proses pemilu. Ketidakmampuan penyelenggaraan pemilu ini untuk menangani pelanggaran secara tepat menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pemilu yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik, termasuk generasi muda. Saya Nigel Arkanitya dari Rumpun FTISP dengan NIM 1672433. Saya Andi Akil dari FTIRI NIM 167244439. Saya Deborah Sinaga dari FTISP NIM 167240079. Saya Orvala Prabowo dari FTISP NIM 167240071. Kami dari kelompok 6 kelas 48 menghadirkan integrasi kesenian wayang golek sebagai media penyuluhan hukum pemilu dalam upaya peningkatan pemahaman dan kepedulian generasi muda. Beberapa rumusan masalah dari kegiatan kami adalah bagaimana pengaruh pertunjukan kesenian wayang golek dalam meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu, khususnya dalam konteks kecerdasan pemilih. Apakah pertunjukan wayang golek efektif dalam meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pemilu? Bagaimana cara mengintegrasikan edukasi hukum pemilu ke dalam pertunjukan wayang golek sehingga dapat menarik minat dan perhatian generasi muda? Dan apakah penyuluhan hukum melalui pertunjukan wayang golek ini dapat mengurangi dampak negatif dari disinformasi tentang pemilu di kalangan generasi pemuda? Nah teman-teman, dari proyek yang telah kami rancang ini, kami ingin mencapai beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu menilai pengaruh pertunjukan kesenian wayang golek dalam meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai hak dan kewajiban mereka terkait kecerdasan memilih pada pemilu. Lalu yang kedua, meningkatkan kecerdasan partisipasi pemilih muda dalam pemilu. Yang ketiga, menyediakan edukasi yang kreatif dan relevan tentang hukum pemilu. Dan yang keempat, mengurangi dampak negatif dari disinformasi tentang pemilu. Sasaran utama dalam kegiatan ini adalah peserta didik SMA yang berada di Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Alasannya adalah karena mengingat pernah terjadinya kasus kecurangan dalam pelaksanaan pemilu di Desa Cilengkrang pada beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, perlu dilakukan suatu kegiatan yang dapat menarik perhatian seluruh lapisan masyarakat, khususnya peserta didik SMA, sebagai bentuk antisipasi bagi peserta pemilihan umum yang akan datang. Selain itu, program ini juga akan menggunakan teknologi digital dan audiovisual untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan pertunjukan wayang golek melalui platform digital seperti YouTube dan media sosial lainnya, sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Nah teman-teman, dari proyek yang telah kami buat, kami sangat amat berharap dapat memberikan manfaat kepada sasaran utama yang terbagi menjadi beberapa aspek.
Yang pertama dari aspek edukasi. Khalayak sasaran atau peserta didik SMA di Desa Cilengkrang akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih dalam pemilu. Lalu dari aspek hukum, kegiatan ini akan memberikan edukasi mengenai praktik-praktik kecurangan dalam pemilu dan cara melindungi diri dari pengaruh negatif tersebut. Lalu dari aspek budaya, penggunaan wayang golek sebagai media edukasi akan memperkuat apresiasi generasi muda terhadap budaya tradisional. Lalu dari aspek kognitif, yaitu untuk merangsang keterampilan berpikir kritis sehingga membantu mereka menganalisis informasi yang mereka terima mengenai pemilu dan membuat keputusan yang lebih matang. Lalu dari aspek civics, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran tentang peran mereka dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi kita Indonesia. Nah, kalau buat metode pelaksanaan, pertama-tama nih, kita tuh bakal melaksanakan persiapan dan perencanaan. Nah, itu tuh di sana bakal ngelakuin penetapan visi misi dan juga arah dari pertunjukan kita. Nah, kita tuh juga bakal menyusun materi supaya sesuai nih sama tujuan kita, yaitu mengintegrasi pertunjukan kesenian wayang golek dan materi penyuluhan hukum pemilu. Kedua, kita akan melaksanakan perekrutan dan pelatihan. Kita tuh pastinya bakal merekrut dalang yang mampu ya buat nyampein tujuan dan pesan-pesan yang mau kita sampaikan kepada masyarakat. Dan juga kita bakal melakukan pelatihan supaya kita bisa tampil maksimal nih di hari-harinya. Kemudian kita bakal melaksanakan persiapan pertunjukan dari lokasi, tanggal, peralatan, prop, segalanya bakal kita siapin. Kemudian promosi dan publikasi. Promosi dan publikasi bakal kita lakuin secara offline dan juga online. Kalau offline kita bakal cetak poster dan juga spanduk yang bakal kita sebarin kemana-mana. Dan juga kita bakal kolaborasi nih sama sekolah-sekolah supaya kita bisa langsung nih reach out ke murid-muridnya. Dan kita juga bakal melaksanain door to door. Kalau buat yang online, kita bakal promosi aja nih di media sosial, entah di Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Nah, habis itu kita bakal melaksanakan pertunjukan kita nih. Setelah persiapan panjang, kita melaksanakan pertunjukan kita di lokasi dan juga tanggal yang udah kita tentuin. Nah, yang terakhir, kita bakal ada monitoring dan evaluasi. Nah, kita tuh bakal ngadain survei sebelum dan setelah acaranya dilaksanain. Dari data yang kita dapat dari survei itu, kita bakal melaksanakan evaluasi supaya kita tuh bisa mengukur seberapa efektifnya metode kami untuk melaksanakan penyuluhan hukum ini. Nah, untuk jadwal kegiatan, yang pertama nih, ada koordinasi dengan dalang dan seniman wayang golek, dan juga penyusunan materi penyuluhan yang akan dimulai pada 2 September. Kemudian ada pelatihan dalang yang akan dilaksanakan pada 15-30 September. Kemudian ada persiapan peralatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober. Kemudian ada juga promosi dan publikasi yang akan dilaksanakan sama, yaitu tanggal 1 sampai 30 Oktober. Kemudian ada pemasangan panggung yang akan dilaksanakan pada H-1 pelaksanaan acara, yaitu pada 30 Oktober. Kemudian pelaksanaan pertunjukannya nih pada tanggal 31 Oktober. Dan yang terakhir tentunya ada evaluasi dan dokumentasi yang akan dilaksanakan pada 31 Oktober dan juga 1 November. Rencana anggaran biaya dari kegiatan kami mencakup dalang, wayang, panggung, dekorasi dan tata panggung, sound system, penyewaan kursi penonton, gamelan dan pemainnya, videografi, poster, dan juga standing banner. Total dari rencana anggaran biaya kami adalah sebesar Dengan program yang kami ciptakan dan kami tawarkan, kami harap dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi generasi muda dalam pemilu yang akan datang, serta memperkuat integritas demokrasi pemuda di Desa Cilengkrang ataupun audiens yang lebih luas
dari Sabang hingga Merauke. Kami dari kelompok 6 dari kelas 48. Sampai jumpa di proyek selanjutnya.